apa saja sih persyaratan-persyaratannya untuk mendaftar ataupun menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk tenaga kesehatan. Supaya lebih jelas, berikut syarat nakes non-ASN yang menjadi prioritas pengangkatan P3K tahun 2022. Nah teman-teman, ini kita lihat syarat-syaratnya rekrutmen P3K tenaga kesehatan. Baru bergabung dengan channel ini, silakan subscribe, kemudian komen, like, share video ini agar teman-teman yang lain di tenaga kesehatan tentunya bisa mendapatkan informasi-informasi mengenai ASN P3K di tahun 2022 ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman. Pada video kali ini kami akan memberikan informasi mengenai P3K untuk tenaga kesehatan di tahun 2022. Nah, buat teman-teman yang bekerja di Dinas Kesehatan, ini kabar gembira ya. Ada perekrutan dari pemerintah untuk P3K tenaga kesehatan pada tahun 2022 ini. Nah, kita lihat beritanya ya. Pemerintah bakal merekrut tenaga kesehatan non-ASN atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun 2022. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes Arianti Anaya mengatakan, Kementerian Kesehatan Kemenkes sudah melakukan pendataan melalui sistem perencanaan kebutuhan SDM kesehatan. Berdasarkan hasil perhitungan, kekurangan tenaga kesehatan mencapai 114.402 orang. Nah teman-teman, jadi pemerintah akan merekrut ya, karena memang kekurangan tenaga kesehatan itu mencapai 114.402 orang. Jika data ini dilihat, maka ada gap sebanyak 98.847 orang yang sudah ada di Paskes sebagai non-ASN, tetapi melebihi data formasi kebutuhan yang ada di Kemenkes, kata Arianti Anaya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 10 DPR RI Senin tanggal 14 April 2022 kemarin ya. Lanjut, Arianti menuturkan metode perhitungan yang digunakan untuk memperoleh data kekurangan tenaga kesehatan adalah standar ketenagakerjaan minimal atau SKM, mengacu pada Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas dan Permenkes nomor 56 tahun 2014 tentang klasifikasi dan perizinan RS atau rumah sakit ya. Nah, berdasarkan hasil rapat terbatas 3 menteri, yakni Menteri Kesehatan, Menteri Pan-RB, dan Menteri PPN atau Kepala Bappenas pada tanggal 22 Februari 2022, diperoleh kesepakatan fokus pemenuhan dan pemerataan nakes sesuai target RPJMN 2024 dan transformasi sistem kesehatan. 3 menteri ini pun sepakat mendorong implementasi PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK ataupun P3K ya. Nah, selanjutnya penempatan formasi P3K tahun 2022 mempertimbangkan berbagai aspek yang melibatkan banyak aspek, sehingga prinsip pengusulan formasi P3K mempertimbangkan prioritas jenis nakes yang dibutuhkan, kemudian lokasi penempatannya, serta kemampuan keuangan daerah beberdia. Lebih lanjut, Arianti menjelaskan mulai tahun ini Kementerian Pan-RB Kemenkes menyampaikan hasil pemetaan kekurangan nakes di Paskes yang ada di daerah untuk pengembangan penetapan formasi ASN di sektor kesehatan. Oleh karena itu, kata dia, Kemenkes sudah melakukan pendataan melalui sistem perencanaan kebutuhan SDMK dan melakukan verifikasi serta validasi data yang sesuai dengan data lain yang ada. Nah, jadi teman-teman, apa saja sih persyaratan-persyaratannya nanti kita lihat ya untuk mendaftar ataupun menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk tenaga kesehatan. Supaya lebih jelas, berikut syarat nakes non-ASN yang menjadi prioritas pengangkatan P3K tahun 2022. Nah teman-teman, ini kita lihat syarat-syaratnya rekrutmen P3K tenaga kesehatan. Yang pertama, termasuk dalam 30 jenis jabatan fungsional ataupun Japfung kesehatan sesuai Perpres nomor
38 tahun 2020. Kemudian yang nomor 2, latar belakang pendidikan minimal D3 kesehatan. Selanjutnya teman-teman sudah terdata, yang nomor 3 sudah terdata dalam SIS DMK per 1 April 2022 ya. Kemudian yang keempat, memiliki STR aktif untuk jenis jabatan fungsional sesuai Kemenpan RB nomor 980 tahun 2021 dan SIP untuk yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau Pasyankes. Dan yang kelima merupakan tenaga kesehatan non-ASN. Kemudian yang keenam diusulkan oleh pemerintah daerah. Lanjut, tahapan kegiatan rekrutmennya itu seperti apa? Yang pertama, finalisasi data kebutuhan CASN bulan Maret. Nah ini dia kebutuhannya. Kemudian yang nomor 2, pembukaan informasi bulan Maret dan April. Kemudian yang ketiga, validasi usulan formasi bulan Mei. Dan penetapan kebutuhannya bulan Juni. Dan nomor 5, penyampaian formasi ke K ataupun L dan Pemda bulan Juni. Keenam, integrasi dari kebutuhan dengan SSCASN bulan Juni. 7, pengumuman seleksi bulan Juli. Nah itu teman-teman. Dan 8, pendaftaran SSCASN BKN bulan Juli. Dan 9, pelaksanaan seleksinya bulan Juli. Nah inilah teman-teman rangkaian berita dari P3K untuk tenaga kesehatan. Berbagai macam tadi sudah mulai persyaratan dan juga cara syaratnya untuk melaksanakan P3K nantinya. Jadi teman-teman itu sudah ada informasi mengenai bulan-bulan berapa tahapan-tahapannya yang akan dilalui untuk menuju seleksi ASN P3K tenaga kesehatan. Nah terima kasih teman-teman yang belum baru bergabung dengan channel ini. Silakan subscribe, kemudian komen, like, share video ini agar teman-teman yang lain di tenaga kesehatan tentunya bisa mendapatkan informasi-informasi mengenai ASN P3K di tahun 2022 ini. Ya terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.